Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dan rekan-rekan yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agustri Ferawati, NPM 1903101004, Intan Rentiza, NPM 1903101005, Adelia Octavian, NPM 1903101007, Raras Ahlul Istiqomah, NPM 1903101009, Novita Wahyuning Tias, NPM 1903101010, Novia Safitri, NPM 1903101013, dan Surya Rangga, NPM 1903101060. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perilaku biaya. Langsung saja ke materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Rangga Nawitama, NIM 1903 0101060 akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas berdasarkan perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan. Perilaku biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1 yaitu biaya tetap, 2 biaya variabel, dan 3 biaya semi variabel. Sedangkan basis aktivitas atau pemantauan aktivitas atau basis data adalah teknologi keamanan untuk memantau dan menganalisis aktivitas database yang beroperasi secara independen dari sistem manajemen database atau DBMS dan tidak bergantung pada segala bentuk asli DBMS. DBMS resident dan tidak bergantung pada segala bentuk asli DBMS resident atau audit atau log asli seperti jejak atau log transaksi. Bentukan ini biasanya dilakukan terus-menerus secara real time. Selanjutnya itu biaya variabel adalah biaya perusahaan yang berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Biaya variabel ini dapat dihitung sebagai jumlah biaya marginal atau marginal cost dari semua unit yang diproduksi atau biaya yang berkaitan langsung dengan produksi suatu barang. Biaya variabel juga terkadang disebut sebagai biaya unit level atau biaya tingkat level karena biaya-biaya variabel tersebut bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya Novia Safitri, NIM 13. Di sini saya akan melanjutkan tentang biaya tetap. Apa sih biaya tetap itu? Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas karena apa? Karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Biaya rata-rata per unit akan turun tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil. Nah, untuk kepentingan laporan eksternal, biaya tetap tidak perlu disajikan per unit karena dapat membingungkan. Kemudian saya akan membahas tentang tipe-tipe biaya tetap. Yang pertama ada biaya tetap yang telah ditentukan. Biaya tetap yang telah ditentukan berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contoh biaya ini meliputi penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, asuransi, dan gaji manajemen puncak dan karyawan operasional. Dua faktor yang berkaitan dengan biaya tetap yang telah ditentukan antara lain. Yang pertama, biaya-biaya tersebut bersifat jangka panjang. Yang kedua, biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangi menjadi nol meskipun pada jangka pendek tanpa mengganggu tingkat profitabilitas atau tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian tipe yang kedua, ada biaya tetap berdasarkan kebijakan. Biaya ini disebabkan oleh keputusan tahunan yang dibuat oleh manajemen untuk membelanjakan biaya tetap tertentu. Contoh biaya tetap kebijakan termasuk iklan, riset, hubungan masyarakat, program pengembangan tetap. Di beberapa perusahaan menunjukkan bahwa biaya tetap semakin besar porsinya dibanding dengan biaya variabel. Sebagai contoh,
Pegawai administrasi di beberapa perbelanjaan memasang harga pada barang secara manual. Padahal di era sekarang, sebagian besar toko dilengkapi dengan pembaca barcode yang dapat memasukkan harga dan informasi lainnya secara otomatis. Kemudian tipe yang terakhir ada biaya tetap dan relevan. Singkatnya, biaya tetap kebijakan biasanya ditentukan di awal tahun dan bergantung pada dukungan yang diperlukan untuk program yang direncanakan, seperti iklan dan pelatihan. Selanjutnya, cakupan program ini tergantung tingkat aktivitas yang sudah diantisipasi untuk tahun yang bersangkutan. Oleh karenanya, perencanaan tingkat aktivitas akan mempengaruhi total biaya tetap kebijakan. Kemudian ada biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya campuran memiliki karakteristik antara lain, yang pertama, biaya campuran jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi, sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, biaya campuran persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Sampai dengan tingkat tertentu, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan dan sebaliknya. Contoh biaya semi variabel misalnya biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, biaya kendaraan, biaya listrik, dan biaya telepon. Nah, untuk tujuan perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kisaran relevan. Kisaran relevan adalah kisaran yang mengasumsikan bahwa perilaku biaya tetap dan biaya variabel adalah valid. Nah, konsep ini berlaku pada biaya variabel dan biaya tetap. Kisaran relevan pada biaya variabel terkait dengan hubungan linear biaya variabel dengan tingkat aktivitas, sedangkan kisaran yang relevan pada tingkat biaya tetap terkait dengan tidak berubahnya atau konstan biaya tetap dalam aktivitas tertentu. Kisaran relevan dalam biaya variabel. Nah, di sini perubahan biaya variabel total mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan linearitas antara biaya variabel total dengan tingkat aktivitas. Kenyataannya, manajemen menyadari bahwa seringkali biaya variabel tidak sepenuhnya berkorelasi linear dengan tingkat aktivitas, melainkan berbentuk non-linear. Misalnya, sebuah mesin memiliki kapasitas 100 unit per hari dengan total investasinya itu adalah 1 juta. Nah, dengan demikian, satu mesin pabrik tersebut, perusahaan memiliki kisaran relevan 1 sampai 100 unit produksi. Nah, dengan hal tersebut, apabila perusahaan ingin menambahkan produksi menjadi 150, nah dengan hal itu perusahaan harus menambahkan satu mesin lagi dengan investasi 1 juta. Jadi, biaya tetap menjadi 2 juta yang akan konstan untuk memenuhi kapasitas 101 sampai dengan 200 unit per hari sebagai kisaran relevan yang baru. Aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Perilaku jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Jadi, dalam pembahasan mengenai kapasitas suatu aktif, hal yang dideskripsikan adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama, sumber daya fleksibel. Suatu perusahaan akan sangat baik jika membeli sumber daya yang diperlukan tepat saat sumber daya tersebut diperlukan.
Misalnya, bahan baku langsung dibeli saat dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai yang dibutuhkan. Jenis sumber daya ini disebut sebagai sumber daya fleksibel. Yang kedua yaitu sumber daya terikat. Sumber daya lain harus dibeli sebelum dibutuhkan. Misalnya gedung harus direncanakan dan dibangun sebelum produksi dimulai. Pembelian atau penyewaan gedung dan peralatan adalah contoh bentuk akuisisi sumber daya di muka. Oleh karena itu, pembebanan tersebut dapat didefinisikan biaya tetap terikat. Sumber daya terikat untuk jangka yang lebih pendek ini disebut sebagai biaya tetap direksi. Biaya ini adalah biaya yang terjadi karena perolehan kapasitas aktivitas jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Octavian, NPM 1903101007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biaya bertahap. Jadi biaya bertahap adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas. Terkait dengan tingkat kisaran aktivitas, biaya variabel dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, satu, biaya variabel murni atau true variable cost. Biaya variabel murni adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Contoh biaya variabel murni adalah biaya bahan baku. Yang kedua ada biaya variabel bertahap atau step variable cost. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Kemudian dalam hubungannya dengan tingkat aktivitas, biaya tetap dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya tetap murni atau true fixed cost. Biaya tetap murni adalah biaya tetap yang jumlah totalnya benar-benar konstan dalam kisaran waktu tertentu. Contoh biaya tetap murni adalah depresiasi. Yang kedua ada biaya tetap bertahap atau step fixed cost. Biaya tetap bertahap merupakan biaya yang jumlah totalnya konstan dalam kisaran aktivitas tertentu. Tetapi jumlah total tersebut berubah apabila kisaran aktivitas tertentu berubah. Contohnya, biaya teknisi yang bertugas menginspeksi produk. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Interentiza NIM 05. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teknik pemisahan biaya campuran. Pengkategorian perilaku biaya yang tepat diperlukan untuk proses manajerial yang baik. Misalnya, perencana laba membutuhkan laporan laba rugi dengan pendekatan margin kontribusi. Laporan laba rugi pendekatan margin kontribusi dapat disusun apabila perilaku biaya dapat diidentifikasikan dengan tepat ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu yang pertama metode scatter graph atau metode grafik, yang kedua metode tinggi rendah, yang ketiga merupakan metode kuadrat kecil. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode scatter graph atau metode grafik. Pada metode scatter graph, teknik visual yang digunakan dalam akuntansi untuk memisahkan elemen tetap dan biaya variabel dari biaya semi variabel untuk memperkirakan dan menganggarkan biaya di masa depan. Scatter graph sendiri menggunakan sumbu X horizontal yang mewakili aktivitas produksi perusahaan dan sumbu Y vertikal yang mewakili biaya. Data plot sebagai titik pada grafik dan garis regresi yang melewati titik-titik tersebut menunjukkan hubungan yang paling sesuai antar variabel. Metode scatter graph sendiri secara visual menunjukkan bagaimana biaya semi variabel berbeda dengan berbagai tingkat aktivitas perusahaan. Grafik tersebut menggunakan regresi linier untuk menghasilkan garis yang paling sesuai untuk memplot hubungan antara produktivitas dan biaya perusahaan. Metode ini memberikan persamaan biaya campuran yang memungkinkan manajer dan akuntan memperkirakan jumlah biaya untuk periode mendatang dalam berbagai kegiatan. Metode scatter graph sendiri mempunyai 2 kelebihan, yaitu yang pertama, visualisasi garis persamaan estimasi. Gambar visual memberikan perspektif bagi kita apakah hubungan pemicu dan biaya dapat diwakili oleh satu garis lurus atau persamaan. Yang kedua, visualisasi ketepatan pemilihan pemicu biaya.
Pemilihan pemicu biaya, penggambaran data biaya memberikan informasi bagi manajemen apakah manajemen tepat atau salah dalam menentukan pemicu biaya. Apabila variasi biaya tidak disebabkan oleh variasi pemicu, maka ada kemungkinan bukan ini pemicu yang sesungguhnya. Metode starter graph sendiri sebenarnya bukanlah pendekatan yang terlalu tepat untuk menentukan tingkat biaya, karena tidak cukup dampak dari poin biaya terhadap, di mana biaya berubah secara drastis pada tingkat aktivitas tertentu. Metode ini juga tidak berguna bila ada sedikit korelasi antara biaya yang keluar dan tingkat kegiatan terkait karena sulit untuk memproyeksikan biaya ke masa depan. Biaya aktual yang terjadi di periode mendatang mungkin berbeda dari proyeksi metode starter graph. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustri Firawati NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode titik tertinggi dan terendah. Nah, metode ini mempunyai pengertian metode dalam menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan terendah. Dan periode yang dipilih tidak selalu menunjukkan jumlah biaya tertinggi atau terendah. Maka titik yang dipilih bisa berdasarkan aktivitas karena aktivitas dipandang sebagai pemicu biaya. Nah, metode ini itu punya kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya, penggunaannya yang sangat sederhana sehingga dapat dihitung dan dapat dipakai dengan mudah. Untuk kekurangannya sendiri, metode ini cenderung masih kurang teliti, cermat, karena menghitungannya hanya berdasarkan pada berapa besar tarif untuk variabel satuan. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama, cara menentukan biaya variabel satuan sama dengan B. Untuk biaya titik tertinggi yaitu YT sama dengan A plus BXT. Untuk biaya titik terendah adalah YR sama dengan A plus BXR. Sementara untuk perbedaannya yaitu YT min YR sama dengan BXT min BXR. Jadi B dalam kurung XT min XR sama dengan YT min YR. Untuk keterangannya, YT adalah jumlah biaya yang ada pada titik tertinggi, dan YR merupakan jumlah biaya yang ada pada titik terendah. Sedangkan A adalah jumlah total dari berapa biaya tetap. XT adalah kapasitas tertinggi dan XR merupakan kapasitas terendah. Selanjutnya, cara menentukan berapa besar total biaya tetap sama dengan A. Total biaya yang ada pada biaya tetap bisa dihitung dengan melalui biaya titik tertinggi maupun juga biaya titik terendah. Adapun rumus yang digunakan yaitu A sama dengan YT min BXT. Selanjutnya yaitu metode regresi kuadrat terkecil. Di sini ada beberapa persamaan. Untuk yang pertama, Y1 sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus EI. Dari persamaan satu tersebut merupakan prediksi dan nilai prediksi ini akan berbeda dengan nilai aktualnya. Perbedaan nilai aktual dengan nilai prediksi disebut residual atau EI dan dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, Y1 sama dengan Y1 plus EI. Dari persamaan dua tersebut bisa kita tulis dalam bentuk persamaan yang lain, seperti EI sama dengan Y1 min Y1 atau EI sama dengan Y1 min theta beta 0 min B1 X1. Berdasarkan persamaan 4 tersebut, jika nilai residual adalah kecil, maka perbedaan antara aktual dan prediksi adalah kecil. Artinya, jika kita ingin mendapatkan garis regresi yang baik, residualnya harus sekecil mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.